Kita sedih melihat orang gembira, kita gembira melihat orang sedih. Kira-kira demikian ya gambarannya ya. Sehingga yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana ini orang bisa celaka. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Amsal pasal 17 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin menjadi ingin ahli dalam satu bagian, satu bidang misalnya begitu, pasti kita akan fokus belajarnya. Kita akan menyiapkan satu strategi pembelajaran, lalu kemudian kita bagaimana berusaha untuk lulus ujian begitu ya, supaya kita bisa dibilang di bidang ahli. Bahkan ahli itu seharusnya dalam kehidupan sehari-harinya akan berkutat mengenai hal tersebut. Misalnya ahli matematika, maka dia akan tiap hari bicara tentang matematika sampai dia dikatakan sangat ahli di bidangnya. Demikian juga dengan Amsal di ayat yang keempat. Ada kata memperhatikan, ada kata memberi telinga. Bagi saya ini adalah fokus dan listening ya, mendengarkan. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli apapun dalam bidang, kita harus fokus dan juga listening. Tapi Amsal tidak mau bicara tentang bidang dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Ia bicara tentang kerohanian. Amsal mengatakan kalau kau fokus kepada bibir jahat, kalau engkau listening kepada lidah yang mencelakakan, maka itulah yang menjadi keahlian kita dalam sehari-hari. Itulah yang menjadi fokus kita dalam sehari-hari. Kita bisa membayangkan kita sudah melewati apa ya? Kalau saya bilang misalnya kita tidak lagi membaca firman Tuhan, jarang ke gereja, kemudian jarang berdoa dan seterusnya, maka dipastikan kata Amsal, fokus dan listening kita itu adalah kepada hal-hal yang jahat. Kita akan mudah sekali untuk memperhatikan ucapan-ucapan yang jahat, dan itu kita akan lakukan bahkan gitu ya. Dan kita lebih senang mendengarkan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Bisa kebayang nggak kalau itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu menjadi keahlian kita, begitu ya. Dan yang kedua, Amsal ingin menekankan adalah siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Amsal bagi saya sangat dalam sekali melihat kata-kata menghina ini, begitu ya. Karena kata menghina ini tuh sering dilontarkan oleh kita mungkin ya dalam percakapan kita sehari-hari. Menghina, mungkin bukan menghina orang miskin ya, tetapi menghina orang, menjelek-jelekkan orang lain, dan seterusnya. Maka sebenarnya kita sedang menghina penciptanya, yaitu Tuhan kita sendiri. Amsal ingin menegaskan bahwa bahayanya sekali ketika kita tidak menghargai sesama kita, maka itu sama saja kita benar-benar menghina pencipta kita. Dan tidak hanya di situ saja, lebih dalam lagi Amsal juga menggali kerohanian kita, yaitu siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Apalagi yang mendapatkan kecelakaan itu adalah orang yang kita tidak suka, maka sebenarnya kita akan mendapatkan hukuman, kata Amsal. Kita sedih melihat orang gembira, kita gembira melihat orang sedih. Kira-kira demikian ya gambarannya ya. Sehingga yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana ini orang bisa celaka. Nah, dengan kata lain sama saja di ayat yang keempat. Kita akan fokus dan listening bagaimana kita bisa menjatuhkan atau berharap sekali orang yang kita tidak suka itu akan mengalami suatu celaka. Jadi Good Readers, kita bisa lihat di sini ya. Apakah fokus kita pada hari ini itu adalah listening dan fokus kepada firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan itu adalah mengasihi, melakukan buah roh dan seterusnya? Atau fokus kita pada hari ini adalah tetap kepada kebencian, keirian, dengki dan seterusnya? Itulah menjadikan diri kita di hadapan pencipta kita, di hadapan Tuhan kita. Jika hari ini kita akan melakukan segala perkara, mari kita fokus dan listening melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita lurus, selalu setia di dalam jalan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.